Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar وذريات الأغيار ومفتاح المال اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عند جميع الله وإفضاله المكرمون والمحترمون yang saya cintai dan yang saya muliakan, segenap para alim ulama, para guru-guru, para orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sebagai tamunya Rasulullah SAW, yang mudah-mudahan hari ini dan seterusnya kita mendapat kemuliaan dari Allah dengan berkat kita memuliakan manusia yang dimuliakan oleh Allah, yaitu junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Terkhusus kepada segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Masjid Jami' Al-Abrar, dari keluarga besar Al-Habib Alwi bin Ahmad Jamal Nuler, dan saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, saya ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuk sampai ke masjid ini. Padahal tadi malam saya baru pulang dari Lembang, Banten. Sampai di rumah setengah 5, saya nggak pakai tidur, langsung saya kembali. Karena saya berharap untuk bertahan di masjid ini. Karena di masjid ini ada seorang wali besar, Al-Habib Abu Bakar bin Alwi Jamal Nuler, Al-Habib Alwi bin Ahmad Jamal Nuler. Mudah-mudahan dapat berkah beliau, karomah beliau. Amin. Allah angkat penyakit saya, Allah panjangkan umur saya. Amin. Yang lain untuk dakwah Allah. Amin. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini tidak keluar dari masjid, melainkan dikabulkan hajat kita oleh Allah. Amin. Alhamdulillah, memperingati Maulid Nabi bukan tradisi, bukan kebiasaan, tetapi tanda syukur dan terima kasih kita kepada Allah. Tanpa Nabi Muhammad kita tidak kenal Allah. Tanpa Nabi Muhammad kita tidak kenal Quran. Tanpa Nabi Muhammad kita tidak kenal Islam. Alhamdulillah, berkah kita jadi umat Nabi Muhammad, dan adanya Nabi Muhammad kita jadi tahu bagaimana cara mendidik anak, bagaimana cara menghormati keluarga, bagaimana cara menghormati tetangga, bagaimana bersikap akhlak yang mulia. Ini berkah adanya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan cinta kita, mahabbah kita sampai kepada Nabi dan diterima oleh Nabi. Yang saya takutkan, cinta kita tidak diterima oleh Rasulullah, mahabbah kita tidak diterima oleh Rasulullah. Apa artinya teriakan kita, saya cinta Nabi, tapi Nabi nggak cinta kepada kita? Cintanya Nabi Muhammad kepada kita itu lebih berharga daripada dunia dan isinya. Lebih berharga. Ibu-ibu, bapak-bapak boleh cinta kepada selain dari Nabi Muhammad, pasti kecewa. Suami pasti mengecewakan istri, istri pasti mengecewakan suami. Pemuda akan dikecewakan oleh kekasihnya, begitu sebaliknya. Tapi Allah dan Nabi Muhammad tidak pernah mengecewakan kita. Justru kita yang mengecewakan Allah, mengecewakan Nabi Muhammad SAW. Berapa banyak ajaran dan amalan-amalan yang diajarkan oleh Nabi, kita sendiri yang melanggar, kita sendiri yang meninggalkan. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah tinggal kepada kita, dan Nabi Muhammad memiliki kecintaan kepada kita luar biasa. Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, mungkin sampai di lisan, mungkin 5% amal ibadah kita seumur hidup. Tapi Nabi Muhammad dibuktikan lewat sejarah. Berapa tahun Nabi Muhammad diutus oleh Allah, dengan cacian, dengan makian, dengan hinaan, dengan fitnah, tetap Nabi berjalan di atas relnya Allah, membawa risalah dari Allah. Demi apa? Demi kita, supaya kita jangan sampai menjadi manusia yang sesat. Begitu Nabi Muhammad di tempat tidur, dalam kondisi sakit, menjelang ajalnya tiba, Nabi Muhammad masih mendoakan kita. Begitu Israel mencabut rohnya Nabi Muhammad sampai di dengkul atau di lutut,
Nabi Muhammad berkata kepada Israel, ya Israel, berhenti sejenak, berhenti sebentar. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, ini yang paling pelan, ini yang paling ringan, tidak pernah diberikan oleh Allah kepada makhluk manapun, nabi manapun, rasul manapun, kecuali engkau. Kaget Nabi Muhammad. Kalau yang paling ringan Nabi gak kuat, yang paling halus Nabi gak kuat, tapi Nabi Muhammad tetap berkata, ya Allah, biar sakit saya terima, tapi satu, ya Allah, satukan rasa sakit umatku biar aku yang menanggungnya. Di mana ada manusia seperti Nabi Muhammad? Kita sebagai manusia pernah lapar. Ketika kita lapar, dan kita Nabi Muhammad. Bagaimana laparnya Rasul? Sampai diikat perutnya dengan potongan kain sorban, kemudian diganjel dengan potongan kayu kecil untuk menutupi laparnya. Dan Nabi tidak pernah minta-minta kepada siapa. Tapi Nabi Muhammad masih ingat kepada kita, masih peduli dengan kita. Bahkan Nabi menganjurkan kita untuk bersedekah, membantu kepada yang lapar. Jangan makan sendiri kalau tetanggamu lapar, jangan kenyang sendiri kalau saudaramu lapar. Artinya Nabi masih peduli kepada kita. Begitu Nabi Muhammad berada di dalam alam kubur, Nabi Muhammad tidak meninggal seperti manusia biasa. Saya yakin Rasulullah itu hidup. Bahkan hari ini ada di masjid ini. Ketika antum mulai membaca ya Rabbi sholli ala Muhammad sampai akhir, Rasulullah ada di sini. Bukan sendiri, bersama malaikat yang begitu banyak. Ini pernyataan Imam Jalaluddin Asyuti. Beliau mengatakan, "Ma min baitin quri'a fihi qawli Rasul illa wa hafathul malaika wa mutawafuna binur." Siapapun di antara kita yang membaca riwayat hidup Nabi Muhammad di masjid atau di rumah, maka tempat ini dipadani oleh malaikat, dan malaikat datang membawa Nabi Muhammad, mengawal Nabi Muhammad. Jangan dikira Nabi tidak lihat wajah kita, Pak. Dilihat wajah kita, dilihat diri kita oleh Nabi Muhammad, bahkan hati kita diintip oleh Rasulullah. Ikhlas atau tidak, tulus atau tidak, cinta atau tidak, Nabi tahu. Yang insya Allah di mahsyar Nabi sudah tidak lupa kepada kita, tidak aneh ketemu kita, saudara-saudara. Hadirin yang saya hormati, sampai di kubur Nabi Muhammad masih mendoakan kita. Setiap hari Senin dan Kamis malaikat Raqib wa Atid membawa catatan amal perbuatan kita. Ya Rasulullah, ini amalnya umatmu. Kemarin mengadakan maulid di Masjid Jami Nurul Abrar, bersolawat kepadamu, memuji-muji kepadamu, berharap syafaatku. Jawab Nabi apa? Kalau aku dapati amal perbuatan umatmu baik, aku bersyukur kepada Allah. Syukurnya Nabi adalah doa. Tapi sebaliknya, kalau dilaporkan tentang kejelekan amal perbuatan kita, Nabi berdoa, ya Allah ampuni ya Allah umatku, ya Allah, aku tidak berharap umatku mati dalam keadaan syukur khotimah. Tanda apa? Tanda cinta. Kalau ada orang berkata apa buktinya kalau Nabi Muhammad hidup? Kalau Nabi Muhammad hidup, saya buktikan ada di sini. Dan kalau ada orang berkata Nabi Muhammad meninggal dunia, pasti ada holnya Nabi Muhammad. Kenapa ada holnya Nabi Muhammad yang ada maulidnya? Karena Nabi hayyun inda rabbih, hidup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir nanti di satu tempat yang akhir buat seluruh manusia, yaitu alam yang sebenarnya, kehidupan yang sebenarnya, yaitu alamul akhirah. Tidak ada manusia yang pertama dibangkitkan dari kubur oleh Allah kecuali Nabi Muhammad SAW. Begitu bangkit dari kubur, malaikat sudah diturunkan oleh Allah dengan berpakaian yang sangat bagus, dengan wangi-wangian dari surga untuk menyambut kedatangan Nabi di mahsyar. Langsung malaikat berkata, ya Rasulullah, ayo saya antarkan untuk menuju surga. Allah sudah ciptakan surga terbaik untuk. Jawab Nabi apa? Tak perlu saya masuk surga, saya gak bakal enak di surga sebelum umatku dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena aku tahu umatku lagi menangis, umatku lagi tersiksa, umatku lagi kepanasan kena sengatan matahari yang nempel dengan kulit kepala, dan umatku banyak yang menderita karena taubatnya belum diterima. Aku kepengen kau antarkan aku menghadap Rabbul Alamin. Diantar oleh malaikat. Di situ Nabi sujud. Begitu Nabi sujud, berkali-kali Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk bangun dari sujudnya, tapi Nabi Muhammad tidak bangun. Sampai Allah berkata, ya Rasulullah, hai kekasihku Muhammad, bangunlah dari sujudmu. Apa yang kamu minta aku kabulkan.
Apa yang diminta oleh Nabi? Bukan surga, bukan jabatan, bukan upah dari Allah Ta'ala hasil dakwahnya, tapi yang diminta, ya Allah, selamatkan umatku dari neraka. Umatku itu lemah, ya Allah. Aku tahu umatku sholatnya gak benar. Aku tahu amal umatku masih ketutup dengan dosa. Aku tahu umatku banyak yang mati belum tobat. Tapi lihatlah aku, ya Allah, kalau memang kau cinta kepada aku, ya Allah, ampuni umatku, ya Allah. Inilah jasa Nabi Muhammad SAW. Sekarang apa yang kita hadiahkan kepada Rasulullah di hari Minggu? Apa yang kita kadukan kepada Nabi di hari Minggu? Nabi gak butuh emas, gak butuh permata, gak butuh duit, gak butuh apa-apa. Satu yang Nabi minta, la tusawwidu wajhi indallahi bisayyati a'malikum. Jangan kamu coret hitam aku punya muka. Jangan kau permalukan aku di hadapan Allah. Aku sudah mati-matian bela engkau, tapi engkau datang menghadap Allah dengan membawa kejelekan-kejelekan, membawa dosa-dosa, membawa akhlak yang tidak baik, membawa perilaku yang tidak baik. Maka oleh karena itu, saudara-saudara, kecintaan kepada Nabi Muhammad menyebabkan orang bisa cinta kepada Allah dan cinta kepada Islam dan cinta kepada seluruh perintah-perintah Allah. Dalam satu hadis Nabi bersabda, "In ahbabtum ayyuhibbakumullah wa rasuluhu fa'addu idza tumintum wasdutu idza hadatstum wa ahsinu jibara man syawarahu." Ini pesan Nabi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Nabi pesan kepada kita, kalau kamu sekalian ingin dicintai oleh Allah dan Nabi Muhammad, satu, tunaikan amanah. Amanah Allah ini banyak. Dalam hadis diterangkan oleh Nabi, ad-dinu amanah, wal ilm amanah, wal biladu amanah, la dina liman la amanah Allah. Agama adalah amanah, ilmu adalah amanah, negara adalah amanah. Tidak beriman kepada Allah orang yang tidak menunaikan amanah. Saudara-saudara, agama Islam ini menjadi tanggung jawab kita semuanya. Bagaimana caranya, Pak? Kita membela Islam bukan cuma dengan demo, bukan cuma dengan membawa senjata tajam. Itu nanti kalau kita sudah kepepet. Tapi dari sekarang, bela Islam dari masing-masing pribadi umat Islam, tegakkan adab dan akhlak, baik di dalam rumah, di dalam lingkungan, di dalam tempat kita duduk, semuanya tegakkan akhlak. Kenapa, saudara-saudara? Orang kafir mau ngancurin Islam, ila yaumil qiyamah nggak bakal hancur Islam. Karena ucapan Nabi dijamin oleh Allah, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada agama yang bisa menandingi ketinggian Islam. Saudara tahu, seorang perempuan Yahudi, profesor, anti-Islam, benci Islam, tinggal di Inggris, 60 jilid buku. Dia hina Nabi Muhammad, dia jelek-jelekan Quran, dia jelek-jelekan Nabi Muhammad, dia jelek-jelekan Islam. Terakhir ketika dia menulis, dia kehabisan bahan. Akhirnya dia berkata apa? Ternyata Muhammad tidak ada jeleknya, Islam tidak ada jeleknya, tidak ada agama sebersih Islam, tidak ada pemimpin sebersih Nabi Muhammad, dan tidak ada petunjuk sebersih petunjuk Allah. Akhirnya itu perempuan masuk Islam, saudara. Kenapa? Karena tidak bisa menemukan. Makanya antum gak usah kaget kalau ada orang menghina Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad imusan belekan, ntar yang ngomong mukanya jember, saudara. Nanti yang ngomong mukanya comberan. Kalau dia punya kelompok-kelompoknya bakal hancur. Kenapa? Jangan coba-coba menghina orang yang dimuliakan oleh Allah. Nabi Muhammad itu sosok manusia yang paling dicintai oleh Allah. Dunia istri dan seisi yang tidak diciptakan oleh Allah Ta'ala kalau bukan karena Nabi Muhammad. Sampai Allah sendiri, zatnya Allah sendiri pernah bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, ada liman. Aku ini Tuhan untuk siapa?" Masa Allah tanya zatnya kepada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad kan makhluk, manusia. Saya ini Tuhan untuk siapa, ya Muhammad? Nabi Muhammad 1000 kata tidak bisa menjawab. Dari rambut sampai kaki terdiam, bahkan keringatan, sampai Allah menjawab, "Wa ada liman yusalli alaika." Aku adalah Tuhan bersama orang yang bersolawat kepada. Coba saudara buka dalam sekian banyak kitab hadis, atau buka dalam Quran sekian banyak ayat. Adakah Allah bertanya kepada Nabi Adam seperti itu? Adakah Allah pernah bertanya kepada anbiya, kepada rasul-rasul yang lain seperti itu? Tidak pernah.
hanya kepada Nabi Muhammad. Makanya antum beruntung jadi umat Rasulullah. Kita ini hakikatnya nggak mulia Pak. Hakikat sederajat dengan umatnya Nabi Musa. Cara taubat kita juga sama dengan caranya umat Nabi Musa. Salah dikit dilaknat, salah dikit dikutuk. Berkah perjuangan Nabi Muhammad. Gak ada kutukan buat umat Nabi Muhammad yang bermaksiat. Umat Nabi Musa kenapa dikutuk jadi monyet jadi babi? Hanya gara-gara mancing di hari Sabtu, hari suci mereka. Umat Nabi Muhammad hari Jumat gak sholat malah mancing. Gak ada yang jadi monyet, gak ada yang jadi babi. Apa sebab? Permintaan Nabi Muhammad. Umat Nabi Musa kalau mau tobat itu harus menjatuhkan diri dari bukit yang sangat tinggi, dan bukitnya terbuat dari batu-batu kaca. Begitu menjatuhkan diri, pecah, hancur, gak ada nyawanya, baru terima tobatnya. Tapi umat Nabi Muhammad sampai Allah kita mengatakan, tadinya kita diberi kesempatan tobat 1 tahun sebelum meninggal. Kata Allah, jangan, umatku bakal kuat, pasti mencok lagi, pasti maksiat lagi. Sudah 1 bulan, jangan ya Allah. Sampai 1 hari, jangan ya Allah. Terakhir ya Muhammad, aku berikan waktu dan kesempatan tobat pada umatmu sampai Allah mencok. Ini berkah perjuangan Nabi Muhammad. Saudara tahu, waktu Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah SAW, ditanya sama Rasulullah, ya Jibril, ada apa kau datang kemari? Saya menyampaikan salam dari Allah untukmu ya Muhammad. Allah kirim salam. Yang kedua, Allah menyatakan sesungguhnya engkau manusia terbaik. Manusia terbaik. Ini pujian Allah, bukan pujian manusia. Tapi Nabi tidak sentuh. Nabi tidak nampak bahagia seperti. Sampai Jibril kembali bertanya, kenapa kau tidak bahagia dengan pujian Allah bahwa Allah memuji sesungguhnya engkau adalah manusia terbaik? Jibril, saya tidak akan bahagia walaupun saya dipuji manusia terbaik. Sebelum Allah mengikut sertakan umatku menjadi umat terbaik, turun firman Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu sekalian adalah umat yang terbaik. Siapa umat yang terbaik? Umat Nabi Muhammad. Tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Tidak berhenti menyuruh orang berbuat baik, mengajak orang berbuat baik. Sekalipun ibu bukan ustazah, bapak bukan kiai, bapak bukan seorang penceramah, wajib beramar ma'ruf. Apapun jabatan bapak, apapun status ini, wajib. Yang ketiga, tetap beriman kepada Allah. Kalau yang 3 ini kita kerjakan, berarti kita menyandang gelar kuntum khairu ummah, sebaik-baiknya umat. Ini jabatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara hadirin, yang kedua, amanat apa? Amanat ilmu. Ilmu yang kita pelajari dari kecil sampai sekarang, bukan kita jadikan alat untuk mencari jabatan, bukan itu kita jadikan alat untuk mencari obyekan, bukan untuk kita jadikan keterkenalan kita. Pengen bisa ceramah, nyantren. Kenapa? Anak ibu, anak bapak di pesantren ini biar bisa jadi dai kondang. Begitu kondang apa yang bisa? Gak jauh dari duit, gak jauh dari perhiasan. Sehingga maaf, dai-dai sekarang sama artis dangdut beda tipis. Betul tidak? Dulu zaman saya sama Habib Alwi Jamaluddin, ya Habib Alwi usia saya 17 tahun, saya udah baru sama Habib itu sebelum. Saya belum kenal, tapi saya bersama sama Habib Ali. Belum ada kiai, ajengan, habib, ustaz pakai baju macam-macam. Subhanallah, masya Allah, pernak-pernik sudah. Perendah-perendah apa maunya? Betul tidak? Yang ditiru bukan Habib Ali, yang ditiru dai Jibril. Kan goblok yang situ sekarang. Akhirnya apa? Di dalam jiwanya ada gurur, pamrih, gak ikhlas, sesuatu yang tidak ikhlas. Biar kita ceramah 100 jam, tidak akan membuat hidayah sakit pada seorang. Habib Abdullah bin Abdul Haddad mengatakan apa? Musibah yang paling besar adalah musibah buat seorang guru yang nasihatnya tidak masuk ke dalam hati. Kalau kita nyampein pakai hati, tidak punya tujuan kecuali Allah, kecuali Rasul, sekalipun pelacur hari itu akan sadar. Sekalipun pemabok hari itu akan sadar. Kenapa? Karena kita sampaikan dengan hati yang di dalamnya ada bungkusan Allah dan Nabi Muhammad, pasti akan sampai kepada hamba-hamba Allah. Lihat Habib Ali Kuitan. Habib Ali Kuitan bukan orator, bukan ahli ceramah. Beliau kalau ngomong nggak lama,
paling lama 10 menit. Saudara-saudaraku, ayo kita kembali kepada Allah. Jangan terus-terusan bermaksiat. Ingat malaikat maut sudah di belakang kita. Kita nggak tahu kapan waktu kita mati. Itu orang yang tadi bergerak, orang yang tadi nggak benar dari sholat, bukan butuh orang menangis dan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan berjanji perobatan nasuh. Luar biasa. Habib Ali dulu kalau sudah angkat tangan la ilaha illallah, bukan action, bukan gaya-gayaan, bukan sekedar pelengkap pengajian, tapi memang kalimat tauhid itu adalah magnet yang menarik hati yang kosong sehingga diisi dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Ikhlas. Karena ulama-ulama terdahulu semacam Habib Alwi Jamaludin sehidup semati tidak pernah berubah. Abu Alwi selamanya nggak pernah berubah, berani, tegas, dicaci, dicemooh. Kenapa? Habib Ali lihat Nabi Muhammad. Habib Ali Kuitang lihat Nabi Muhammad. Apa yang saya selamatkan ini ajaran Nabi Muhammad. Jangan sampai besok saya dipersoalkan oleh Nabi Muhammad. Kalau sudah dipersoalkan oleh Nabi Muhammad, gak ada jaksa, gak ada hakim, gak ada pembela yang bisa nolongin kita. Bapak, ibu, saudara ini pada ditanya terlebih yang suka ngaji, yang tolak berilmu di mana-mana. Mada fa'altum bi ummati. Apa yang kalian lakukan kepada umatku? Umatku rusak semua. Kemana hasil ngajimu? Kemana hafalanmu? Kemana kitabmu? Mana ilmumu? Ini bakal dipersoalkan. Makanya ilmu merupakan amanah. Yang ketiga apa? Wal biladu amanah. Negara adalah amanah. Saudara-saudara, umat Islam bersama para habaib dan kiai, sekarang ini memang lagi mendapatkan satu cobaan atau tanbih teguran dari Allah. Fitnah, cacian, makian diperjuangkan. Tujuannya apa? Supaya negeri ini jangan sampai dicabut oleh Allah dari amanahnya. Kenapa para habaib dan para ulama tidak membiarkan orang-orang bermaksiat di Indonesia? Takut dengan ancaman Rasul. Apa ancaman Nabi? Idza zalatil ummati wal 'ibatil kumar wal maisir yursilullahu 'alaihim thalatha balaya. Apabila pelacuran sudah dibiarkan, minuman keras, perjudian, renten, riba sudah dibiarkan, sudah tidak ada hukum orang melakukan maksiat tersebut, yursilullahu 'alaihim thalatha balaya. Allah bakal kirim 3 bala. Ini paket langsung dari Allah. 3 bala. Apa yang pertama? Al-jawru fil bilad. Negeri kita bakal kacau terus. Lihat Indonesia, dari mulai merdeka sampai akhir kiamat gak beres-beres. Betul gak? Ganti presiden gak beres, ganti menteri gak beres, ganti gubernur gak beres, ganti ini gak. Kenapa? Karena masih banyak orang-orang yang mampu, orang-orang yang bisa dengan ilmunya, dengan dakwanya, dengan kemampuannya, dengan ketegasannya, tidak mencegah daripada kemungkaran. Semua dikasih dalil toleransi, hak asasi. Nanti kalau bininya diperkosa, baru nyaho. Betul nggak? Saya doain kalau ada pejabat yang ngomong begitu, saya doain biar bininya diperkosa. Ya, seorang sepasar yang mampus, jadi tahu hak asasi, hak asasi. Hak asasi ada haknya, tapi kemungkaran haknya Allah. Allah yang mencegah, Allah yang melarang, Rasul yang melarang. Jangan coba-coba haknya Allah dicampur kepada hak asasi manusia. Siapa yang membuat manusia? Siapa yang menghidupkan manusia? Allah. Allah lebih berhak untuk mengatur manusia. Dan apa kata Nabi Muhammad setelah itu? Wadibul ma'isyah, akan terjadi kesempitan mata pencarian. Coba kita lihat kemarin, alhamdulillah sekarang sudah mulai bebas, tukang dagang nggak boleh sampai malam, ya kan? Tablet abang juga nggak boleh, bukan maaf, kita mau bayar juga lagi takut, kan? Ya alhamdulillah, jatah kemarin masih ada, ya kan kita simpan, alhamdulillah. Kenapa? Imbasnya orang lain kita kena. Kenapa saya kena? Maka saya nggak zina. Kenapa kiai nggak zina mau kena? Kalau dia tidak peduli, alah biarin, ada dia, mas'ul kita tanya. Yang ketiga, ini yang paling saya takutkan, wal mautu ala syukur khatimah. Banyak orang mati gak mau iman dan Islam. Habib Abdullah bin Abu Bakar Idrus Sahibul Wadid
Beliau pernah mohon kepada Allah, ya Allah, tolong ya Allah ratibku, ratibnya Habib Abdullah ini lebih dulu daripada ratib yang lain. Ratib Al-Atos itu ada setelah 220 tahun ada ratib Al-Idrus. Ratibul Hajat apa lagi? Tapi Habib Abdullah yang minta ratibul Idrus ini sudah dikenal di akhir zaman seperti ini. Kenapa? Karena di akhir zaman banyak orang melepas imannya seperti lepasnya udara dari tubuh. Gak kerasa. Murtad gak usah masuk agama Hindu seperti si Anu. Murtad gak usah masuk agama Kristen seperti si Murad. Cukup hati berkata, gak apa-apa, gak baca Quran juga gak apa-apa, gak apa-apa, gak sholat, gak apa-apa minum. Itu kan hak pribadi, itu sudah murtad. Termasuk orang tua. Begitu ibu diingatkan, Bu, tolong anaknya ajarin ngaji, tolong anaknya bawa ke pesantren. Nggak perlu, yang penting benar. Nggak perlu, yang penting hatinya. Itu sudah murtad. Kenapa? Orang ngomong begitu, orang itu tahu ibu tak punya kemampuan ngajarin Quran. Beda zaman saya, zaman ibu-ibu dulu masih kecil, ya. Zaman saya, zaman ibu-ibu gak bawa apa. Itu sebelum ke guru ngaji, mak kita yang ngajarin Quran. Ya pabrik dijewerin, tamokin. Alhamdulillah sampai hatam juz amat. Begitu hatam juz amat dibawa ke guru ngaji. Kiai, ustaz, pak guru, mualim, ustazah, ini anak saya. Tolong ajarin Quran. Alhamdulillah di rumah sudah saya ajarin juz amat sampai hatam. Tinggal nerusin Al-Quran dan pemahaman Al-Quran. Begitu pula ibu kita ngumpulin duit, sisa belajar dimasukin di amplop. 1 bulan guru kita, Ustaz, mohon maaf saya nggak bisa bayar jasa Ustaz, tapi ini buat nambah bapak yang miskin. Ada nggak di sini sekarang yang begitu? Ada nggak? Masih ada? Kalau masih ada saya bersyukur, kalau nggak ada kami. Pantes anak sekarang pinter kayak apa nggak makan. Orang dulu biar SD nggak lulus, nggak punya ijazah SD, gedenya masih untungin orang. Betul tidak? Sekalipun dia preman masih nolongin orang susah. Kenapa? Dia pernah diantar oleh ibu untuk ngaji dan ibunya peduli kepada guru ngaji. Makanya banyak anak sekarang sekolah pertengahannya dibunuh oleh temannya karena tabrak, atau terkena narkoba, atau terkena pergaulan bebas, sebab kita sering menghina guru ngaji daripada anak-anak kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, jangan bangga dengan amal yang kita punya. Walaupun tiap tahun kita pergi haji, walaupun tiap bulan kita umroh, walaupun zakat kita udah ratusan juta, tanpa meninggalkan anak yang soleh dan soleh, tersiksa kita di dalam. Berapa banyak ibu bapaknya soleh dan soleh, begitu meninggal dunia anaknya nggak bisa apa. Saya banyak membuktiin, Bu. Saya waktu belum sakit, kira-kira tahun 2015, ada tetangga saya meninggal dunia. Diantar pemakaman di pemakaman umum di Bogor. Saya ikut. Pas jenazah mau dimasukkan, mendung udah gelap. Saya mundur kalau tahu jalan. Mundur cari tempat tempat kita diam supaya nggak tahu jalan. Kadang pikir-pikir terdengar orang baca Yasin, berdunya luar biasa. Enak. Saya deketin dari mana dibaca Yasin. Ternyata saya lihat ada seorang pemuda yang pakai peci, pakai baju kemeja tangan panjang, pakai celana panjang setir. Dia duduk di depan makam. Saya sendiri. Harusnya mau ngomong orang. Biasanya yang berdiri di samping, ini beda. Gak pakai peci tapi begitu saya sampai di maaf, bukan yang baca Yasin, handphone, HP. Saya kedor, Mas, ini ziarah model apa? Maaf, saya baru pulang dari Amerika. 8 tahun saya di Amerika. Ibu saya meninggal 3 hari yang lalu. Saya baru bisa datang. Terus terang saya dari kecil gak bisa sholat. Boro-boro saya bisa baca Quran Fatihah saya gak tahu. Saya pas sampai di makam, saya tanya kepada supir saya, Mas, ada nggak handphone yang dalamnya Yasin? Oh ada. Saya pikir Yasin, besok kita bakal ngalamin seperti itu kalau kita nggak peduli kepada anak kita. Jangan kita dimasukkan anak-anak kita sifat kapitalis. Nah, belajar yang pintar, biar ranking, biar nanti kamu bisa kuliah. Nanti kalau kamu jadi sarjana, kamu bisa cari duit.
nanti kalau kamu kaya, kamu bakal dimuliakan orang. Ini anak bakal nyembah, bukan nyembah Allah, nyembah berhala berupa dunia. Nanti ini anak bakal menyembah harta. Kalau anak sudah dimasukkan ucapan seperti itu, jangan mimpi ibu dan bapak bakal dihormati oleh Allah. Ini kejadian. Saya dulu punya jamaah, ya, sebelum saya sakit. Ini jamaah tiap hari Selasa ngaji. Ibu-ibu, Habib, saya minta waktu sebentar saya ngomong. Saya Habib punya anak laki, satu-satunya. Umur 7 tahun, suami saya meninggal. Saya nggak punya apa-apa Habib, nggak punya masalah. Saya kepengen anak saya jadi orang yang berhasil. Saya bela-belain, saya jual kredok. Dari mulai kredok dan makanan-makanan besar sampai habis terakhir gorengan buat kebiayaan anak. Hasilnya sedikit saya makan semuanya untuk anak. Sampai saya nggak punya apa-apa. Akhirnya saya jadi pembantu di rumah orang kaya. Jam 6 pagi saya masuk, sore saya pulang. Sedikit saya makan, semuanya untuk biaya anak saya. Alhamdulillah Habib, anak saya ranking terus. Bahkan sudah jadi sarjana. Sekarang kerja di Jakarta, gajinya kurang lebih 6-7 juta. Itu tahun 2014. Allah. Sekarang dia beli rumah di Bogor mewah. Saya orang kampung, orang gak punya. Kepengen menyaksikan anak saya bahagia, bukan meminta. Saya datang ke rumah anak, bukan mengemis. Pengen tahu anak saya bahagia atau tidak. Sebab bahagianya anak, walaupun anak tidak memberi kepada orang tua puas, senang. Betul tidak? Begitu saya datang ke rumahnya, anak saya berdiri di tempat rumahnya bersama tetangga. Lalu tetangganya bilang, Bang, itu ada ibu-ibu dari tadi mengerti. Oh, itu pembantu saya. Saya belum masuk rumahnya sudah dihina saya pembantu karena gengsi lihat saya sebagai ibu dan kamu. Padahal saya sudah masakin sayur yang dia senang, saya buatin makanan yang dia senang. Saya senang kalau anak saya makan. Begitu saya di depan pintu saya sudah dihina. Saya jawab, oh, sebetulnya yang salah bukan anak itu, yang salah. Loh, Habib cara saya. Kalau dari kecil anak ibu dibawa ke madrasah, dibawa ke sekolahan Islam, dibawa ke pondok pesantren, pinter kayak apa nggak bakalan sombong. Kaya apa nggak bakal sombong, lebih-lebih nggak bakal lupa kepada orang tua. Kenapa? Setiap guru agama mengajarkan anak kita bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad, bagaimana keagungan budi pekerti Nabi Muhammad, sampai turun firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad yang memiliki akhlak yang sangat agung. Sampai ada orang Badui nanya, ya Rasul, ya Ali, akhlaknya Nabi seagung apa kok sampai Allah menyatakan tidak ada akhlak seperti akhlaknya Nabi Muhammad? Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Seagung apa sih? Sebesar apa? Kata si Ali, kalau kamu pengen tahu besar dan akhlaknya Nabi Muhammad, coba kamu keluar dari rumah saya. Kebetulan rumah si Ali itu depan itu padang pasir. Tolong diukur padang pasir itu luasnya berapa, panjangnya berapa. Lalu kamu ambil pasir, kamu hitung satu butir dari satu butir, angkat tangan di badan. Saya nggak sanggup ya untuk mengukur kebesaran dan keluasan daripada padang pasir. Tolong tunjukkan kepada saya. Di antara akhlak Nabi yang paling besar apa? Dijawab oleh Ali, at-tawadhu, rendah dan menasih. Gak ada orang kayak Nabi Muhammad. Cari orang yang sholatnya sehebat Nabi Muhammad, malah yang akan nyontek sholatnya Nabi. Gak ada orang yang zakat, haji, umroh, sedekah sehebat Nabi Muhammad. Kalau ada orang kaya ngeluarin duit 100 juta buat sedekah, kata saya biasa lebihnya lebih. Tapi Nabi Muhammad 3 hari gak makan, masih makan orang. Nabi Muhammad puasa, cuman ada beberapa butir korma dengan beberapa teguk air zam-zam. Begitu mau makan, datang perempuan lapar, yang satu dimakan, yang dua diberikan. Sampai Nabi Muhammad pernah membatalkan puasa cukup dengan air. Ini yang luar biasa. Kalau kita sedekah dalam keadaan susah, itu luar biasa. Makanya tidak ada akhlak seperti Muhammad. Tapi Nabi tidak pernah ngaku dirinya paling hebat. Saya sering sakit dalam ceramah saya, Pak. Waktu Nabi nginep di rumah Sayyidatuna Fatimah,
Karena rumah Siti Fatimah itu kecil, cuma 1 kamar. Nabi terpaksa tidur di ruang tamu, nggak pakai kasur, pakai sorban. Tengah malam Nabi bangun sholat tahajud. Tengah malam terdengar orang menangis yang sangat mendalam, sehingga tangisan Nabi Muhammad ini menembus ke dinding kamar Siti Fatimah. Bangun Siti Fatimah, diintip dari kode atau tabir. Kenapa ini ayah kok menangisnya sangat mendalam? Tak keluar seperti begitu. Assalamualaikum. Dirangkul oleh Sayyidatuna Fatimah, dipegang ini ekor sorban Nabi Muhammad, diusap, disekap. Wajah Rasulullah yang banjir keringat. Subhanallah, di sebelah itu ada cangkir yang sudah kosong, diperas setengah cangkir dengan matanya. Wahai ayahku, ada apa kau menangis begitu besar, begitu dahsyat? Tidak ada apa-apa ya. Tolong ayahku, kalau ada yang kurang ajar atau yang mengganggumu, menyakitimu, aku biar anak perempuan, aku siap menghadapi. Demi Allah, biar tak tidak apa. Begitu Rasul mengatakan demi Allah, Siti Fatimah tidak memaksa ayahnya untuk menjawab. Lalu untuk apa ayah menangis yang sangat mendalam? Bagaimana aku tidak menangis? Aku sangat malu kepada Allah. Allah sangat baik kepada aku, sayang kepada aku. Seluruh makhluk yang ada di dunia yang diciptakan Allah yang paling disayang aku, yang paling dicintai aku, yang paling dikabulkan apa yang aku minta hanya aku, dan yang paling dimuliakan adalah pengikut. Bagaimana yang bisa membalas kebaikan Allah ya Fatimah? Ma'abadallah ya Fatimah, aku belum bisa ibadah sebaik-baiknya menghadap Allah. Itu Nabi Muhammad. Apa yang disebut Nabi Muhammad? Coba antum lihat Nabi Ibrahim waktu ditanya oleh pengikutnya, man anta ya Ibrahim, ana khalilullah, pangkatnya. Nabi Isa waktu ditanya, man anta ya Isa, ruhullah, pangkatnya. Man anta ya Musa, Musa, siapa engkau? Pangkat yang disebut anak khalilullah. Padahal Nabi Muhammad pangkatnya lebih banyak dari Nabi dan Rasul yang lain. Ketika ditanya, man anta ya Muhammad, siapa sesungguhnya engkau ya Muhammad? Ada yatim, aku anak yatim. Kenapa Nabi tak bilang ada Rasulullah, ada Nabiullah? Buat Nabi tak perlu sikap dan akhlak, orang akan tahu kalau dia adalah utusan Allah. Betul tidak? Kita ngaku, alhamdulillah, saya tetangganya ulama, saya tetangganya insinyur, saya tetangganya dokter. Cuma kalau tetangganya insinyur rumahnya bocor, gak ada insinyur yang mau betulin rumahnya. Ngaku tetangganya dokter, tetangganya pada bisulan semuanya, pengait semuanya, percuma. Ngaku tetangganya ulama, gak bisa ngaji, percuma. Buat apa status? Buktikan. Saya ulama, tunjukkan warasatul anbiya kita. Warasatul anbiya pewaris Nabi. Kalau Nabi susah, ulama harus susah, betul kan? Jangan ngaku ulama pengen seneng doang. Sekarang di otak ulama apa? Mobil mewah, rumah mewah, istri banyak. Ya kalau istri saya tak berani ganggu ya Bu ya. Terus terang saya nggak berani nyalain orang yang kawin lagi. Kenapa? Tidak mungkin orang bisa nikah lagi kalau ada jodohnya. Saya punya jodoh satu, dari dunia pengen kawin ketahuan, baru pengen ketahuan, sampai saya sakit nggak bisa kawin lagi. Jodoh saya satu. Makanya ibu kalau minta jodoh kepada Allah, ya Allah berikan saya seorang suami yang jodohnya tunggal. Banyak kan perempuan gak minta, betul gak? Ya Allah, berikan suami yang cakep, ya Allah. Berikan suami yang kaya, udah cakep, kaya, jodohnya banyak, sakit hati. Ya, jodoh, takdir bukan? Oh, boleh. Takdir bukan? Kalau ada orang tidak terima takdir, kufur tidak? Gak berani jawab. Bisa kufur, makanya minta. Di Bekasi, ada seorang perempuan mirip Titi Kusma, bos lele, atau masih hidup apa itu beberapa tahun lalu. Itu saya tanya, Bu, suaminya mana? Ya Allah, nanti jangan tanya suaminya 11. Jangan ketawa, karena itu ibu, jodohnya 11. Yang kawin mati, yang kawin mati, yang kawin cerai, yang kawin mati, yang kawin cerai. Terakhir dia nikah sama anak muda umur 32 tahun, punya anak baru 6 tahun. Jodohnya banyak, maka oleh karena itulah ya kita kalau minta kepada Allah, ya Allah berikan saya jodoh seorang suami yang jodohnya tidak.
Judul itu jadi nggak kawin lagi. Hatta ibu udah meninggal nggak laku dia. Kenapa? Judulnya tunda. Maka oleh karena itulah kembali kita kepada Nabi Muhammad SAW, ikuti Nabi Muhammad, insya Allah selamat dunia akhirat. Saya masih pengen bicara lama ibu, ya. Terus terang tadi setengah 5 saya baru sampai di rumah. Ya, habis sholat subuh saya kena tidur. Saya mau tidur jam 16. Yaudah, jam 8 saya berangkat kembali. Terus terang sarapan belum, kopi juga belum. Bukan saya ngomongin tidak siap sarapan, tidak. Yang lain kasih makan tidak apa-apa. Saya makan tidak bisa banyak, tapi saya tidak doa dari ibu doa saya dia sembuh. Yang panjang umur, saya lihat sampai mati saya tidak terlepas daripada dakwah agama. Dan mudah-mudahan saya akan sampai mati. Ya Allah, itu kenapa di mudah-mudahan Habib Fahri dan ayah beliau diberi kesehatan dan kekuatan. Bagaimanapun beliau adalah penerus mana Iqbal. Oh di belakang kita doakan mudah-mudahan bisa meneruskan daripada dakwah Habib Ali Jamalullah dan bisa mengurus masjid ini, karena ini masjid keramat, masjid berkah, masjid yang penuh dengan keberkahan. Kenapa? Ribuan wali sudah sholat di sini. Ribuan wali. Mungkin ibu-ibu duduk di bekas-bekas wali, bapak-bapak duduk di bekas wali. Insya Allah kita ke bawah dengan Allah. Kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.